pendukung Palestina ini benar-benar makin biadab ya. Baru kemarin mukulin customer Starbucks, sekarang mereka membuli 3 anak di bawah umur. Padahal ketiga anak ini cuma meniru apa yang mereka sering dengar dan baca di media sosial yang diposting sama pendukung Palestina sendiri. Pendukung Palestina duluan yang pakai istilah, kok masih minum kopi Starbucks sih? Sama aja kayak minum darah anak Palestina. Itu kan istilah mereka sendiri. Pendukung Palestina ini benar-benar makin biadab ya. Udah hilang akal sehat mereka ini semua. Sarap. Panglima TNI menawarkan transportasi gratis bagi para pembela Palestina untuk berangkat ke Gaza. Saya mau menawarkan khusus kepada Felix Xiao, Hasan Abdillah, Erlangga Grescinov, dan Aap El Karimi, para influencer yang sangat-sangat getol bikin konten membela Palestina. Saya akan menawarkan kepada mereka masing-masing uang sebesar 50 juta untuk berangkat ke Gaza secepatnya, angkat senjata bela Palestina di sana. Dari 50 juta, 10 juta cukup untuk pesawat one way ke Mesir, 10 juta lagi untuk beli senapan AK-47 beserta amunisinya, dan sisanya 30 juta lebih dari cukup untuk makan minum sebulan selama perang lawan Israel. Yuk, berangkat jihad ke Gaza yuk, bisa yuk. Jangan cuma bisa keluar-keluar bacot omdo di medsos doang. Jangan cuma memerangi bangsa sendiri yang lagi minum Starbucks dan makan McDonald doang. Jangan jadi pengecut beraninya sama anak-anak perempuan di bawah umur doang. Yuk, tunjukkan kalau kalian itu jantan. Berangkat jihad bela Palestina, angkat senjata lawan Israel. Duitnya dari saya, masing-masing 50 juta, total 200 juta. Yuk, bisa yuk. Jangan jadi penakut ayam sayur. Jadi alasan Palestina belum merdeka itu karena Palestina itu didukung sama orang-orang munafik seperti Felix Xiao. Felix Xiao bilang, tidak waras kalau masih pakai produk yang jelas-jelas membantu Israel. Satu produk yang nyata-nyata dia jelas-jelas membantu persenjataankah, kehidupankah, ataupun secara tidak langsung membantu Israel, itu kayaknya nggak waras gitu kan. Bos Instagram Mark Zuckerberg itu salah satu donatur terbesar loh untuk Israel. Mark juga pernah bilang Hamas itu adalah teroris. Jadi saat Felix Xiao pakai Instagram, produk yang jelas-jelas membantu Israel, tanpa disadari sama Felix Xiao, dia itu sudah setuju dengan Mark Zuckerberg bahwa Israel harus didukung dan Hamas adalah teroris. Elon Musk, bos Twitter X itu jelas-jelas loh mendukung Israel ngebom Gaza. Jadi, setiap pendukung Palestina ketika mereka pakai Twitter X, tanpa mereka sadari, mereka sudah setuju dengan Elon Musk bahwa Gaza harus dibom. Jadi jelas ya, selama orang-orang munafik ini masih pakai Instagram, masih pakai Twitter X, tidak akan Palestina merdeka. Karena setiap kali mereka pakai Instagram, pakai Twitter X, tanpa mereka sadari, mereka telah mendukung Mark Zuckerberg, mereka telah mendukung Elon Musk. Yang artinya, tanpa mereka sadari, mereka telah mendukung Israel ngebom Gaza. Jadi kalau mau Palestina merdeka gampang kok. Segera tutup akun Instagram dan Twitter X kalian, stop dukung Mark Zuckerberg, stop dukung Elon Musk, yang jelas-jelas mereka telah membantu Israel ngebom Gaza. Ayolah, jangan jadi manusia munafik. Allah paling benci sama manusia munafik. Menurut saya, Indonesia terancam oleh kelompok-kelompok Islam konservatif yang berpikiran tertutup dan tidak mau menerima keberagaman. Sebagian umat Islam percaya keturunan Nabi Muhammad pasti bersih dari dosa, kesalahan, dan kejahatan. Kata-kata dan perilakunya harus dijadikan teladan. Dengan segenap atribut yang dibawanya itu, nama Habib Bahar menjadi terkenal. Bukan cuma soal kehabiban yang dipersoalkan. Cara membaca Bahar itu kacau, belepotan, salah, dan membingungkan. Seharusnya bacaan Arab itu kan dibaca dari kanan ke kiri. Tapi dalam video itu Bahar membaca teks di kitab kuning itu dimulai dari kiri ke kanan seperti dia membaca teks berbahasa Indonesia. Bahar sebagai ulama palsu alias ulama gadungan atau ulama abal-abal. Salah satu yang jadi sorotan adalah ketidakmampuan Bahar dalam membaca kitab kuning dengan teks Arab gundul. Bahar seringkali menggunakan hadis palsu dalam ceramah-ceramahnya untuk mencari keuntungan. Misalnya saja ketika Bahar mengutip hadis saat banyak orang meragukan kehabibannya. Berdasarkan hadis yang ia kutip, Bahar menuduh orang yang meragukan kehabibannya sebagai munafik. Bahar bahkan menantang pihak yang meragukan silsilahnya membongkar makam Nabi Muhammad guna melakukan tes DNA untuk kemudian dibandingkan dengan DNA Bahar. Ini tentu saja tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita membongkar makam Nabi dan melakukan tes DNA? Ia pun pernah dilaporkan karena dalam ceramahnya menghina Jenderal Dudung Abdurrahman. Menurut Bahar, Dudung masih menyembah pohon jika tidak ada ulama atau habib Arab. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa digunakan untuk mempertanyakan keulamaan Bahar Smith. Tapi ya karena dia berhasil membuat masyarakat percaya bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad, segenap cacatnya itu kerap tidak mempan mengubah kepatuhan mereka terhadap Bahar.
Habib Bahar bin Smith lagi di roasting oleh Johan Riyadi nih alias Guru Gembul. Guru Gembul ini adalah seorang pendidik sekaligus konten kreator. Nah, dia bilang kalau Bahar itu ulama palsu alias gadungan. Yang jadi alasan Bahar nggak bisa baca kitab kuning. Kitab kuning ini adalah kitab yang pakai tulisan Arab yang nggak pakai harokat. Nah, waktu itu Bahar diundang di podcast Refli Harun dan membaca kitab kuning. Anehnya, cara baca Bahar ini belepotan dan tak lazim. Biasanya kalau baca kitab kuning dimulai dari kanan ke kiri, tapi Bahar sebaliknya. Guru Gembul juga menuduh Bahar sering pakai hadis palsu dan pamer kekayaan. FYI, Bahar emang dikenal Habib yang kontroversial. Ceramahnya sering provokatif dan beberapa kali berurusan dengan hukum. Perilaku Bahar banyak dikritik orang karena tak mencerminkan ajaran Islam dan keturunan Nabi. Habib itu gimana? Si Fuad Leret atau soal mas sweeping Habib? Habib apa? Suruh sweeping anak gitu? Suruh datang, suruh sweeping anak. Anda mau lihat nyalinya dia? Coba suruh sweeping anak. Jelas, alamat anak itu jelas. Suruh sweeping coba. Coba suruh dia sweeping. Dia mau sweeping Habaib. Suruh sweeping anak. Pondok pesantren Tajul Alawiyin, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Bogor. Suruh dia datang. Boleh mau sweeping. Kalau nggak dia pulang tinggal kepala, bukan anak Bahar bin Smith. Kalau dia pulang bukan kepala, bukan anak Indonesia Timur. Bukan anak orang Sulawesi. Banyak orang hari ini jadi mempertanyakan nasab para habaib atau klan Ba'alawi yang ada di Indonesia. Kenapa kemudian diragukan bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW? Karena para habib-habib ini itu sudah keterlaluan gitu ya. Mereka sudah kayak merasa di atas angin gitu ya. Terus kemudian mau bertindak semena-mena. Dari pernyataan Bahar itu, kita jadi kemudian semakin meragukan gitu, semakin curiga. Oh, jangan-jangan emang nggak ada nasabnya gitu. Penelitian Kiai Imaduddin ini ditemukan bahwa ternyata para habaib yang ada di Indonesia dari klan Ba'alawi ini nggak ada silsilahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang coba buktikan bahwa para habaib yang ada di Indonesia itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nasabnya seperti apa? Sudah setahun lebih para habaib ini diberikan waktu untuk memberikan bukti, ternyata mereka tidak mampu untuk membuktikannya. Menurut saya, Indonesia terancam oleh kelompok-kelompok Islam konservatif yang berpikiran tertutup dan tidak mau menerima keberagaman. Sebagian umat Islam percaya keturunan Nabi Muhammad pasti bersih dari dosa, kesalahan, dan kejahatan. Kata-kata dan perilakunya harus dijadikan teladan. Dengan segenap atribut yang dibawanya itu, nama Habib Bahar menjadi terkenal. Bukan cuma soal kehabiban yang dipersoalkan, cara membaca Bahar itu kacau, belepotan, salah, dan membingungkan. Seharusnya bacaan Arab itu kan dibaca dari kanan ke kiri. Tapi dalam video itu Bahar membaca teks di kitab kuning itu dimulai dari kiri ke kanan seperti dia membaca teks berbahasa Indonesia. Bahar sebagai ulama palsu alias ulama gadungan atau ulama abal-abal. Salah satu yang jadi sorotan adalah ketidakmampuan Bahar dalam membaca kitab kuning dengan teks Arab gundul. Bahar seringkali menggunakan hadis palsu dalam ceramah-ceramahnya untuk mencari keuntungan. Misalnya saja ketika Bahar mengutip hadis saat banyak orang meragukan kehabibannya. Berdasarkan hadis yang ia kutip, Bahar menuduh orang yang meragukan kehabibannya sebagai munafik. Bahar bahkan menantang pihak yang meragukan silsilahnya membongkar makam Nabi Muhammad guna melakukan tes DNA untuk kemudian dibandingkan dengan DNA Bahar. Ini tentu saja tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita membongkar makam Nabi dan melakukan tes DNA? Ia pun pernah dilaporkan karena dalam ceramahnya menghina Jenderal Dudung Abdurrahman. Menurut Bahar, Dudung masih menyembah pohon jika tidak ada ulama atau habib Arab. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa digunakan untuk mempertanyakan keulamaan Bahar Smith. Tapi ya karena dia berhasil membuat masyarakat percaya bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad, segenap cacatnya itu kerap tidak mempan mengubah kepatuhan mereka terhadap Bahar. Assalamualaikum Beb, mau nanya teman saya keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi tidak berdakwah, apa sia-sia gelar keturunan Nabinya? Enggak lah. Sekarang nak tanya sama ente, keturunan Nabi Muhammad, para habaib, jangankan dia pekerjaan sia-sia. Andaikan dia gila, tetap dia itu habib. Karena ini zatiyun, masalahnya zat, darah, daging. Orang berilmu, ketika ilmunya hilang, dia nggak dipanggil orang alim lagi. Tapi zuriyah Nabi, keturunan Nabi Muhammad, ya, seorang Habib, Sayyid Syarif, walaupun dia gila, tapi kehabaiban dia, kesyarifan dia, kesayyidan dia nggak hilang. Kenapa? Karena darah daging, zat. Seperti itu. Jumlah keturunan Nabi
di Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung gaib. Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik. Hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Jangan sampai hidup lagi di sini. Selagi masih ada ini, negara tidak akan aman. Tidak akan aman. Tidak akan aman. Semakin miskin, semakin sarung tajam ke bangsa. Ini. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Sallallahu Muhammad. Buaya, goblok, acak-acak bangsa, rakyat kita, beras mahal, beras mahal, Baik, Pada Musik. rakyat menjerit, beras mahal. Tangkap Jokowi. Adili Jokowi. Penjarakan Jokowi. Miskinkan Jokowi. Cabut hak politiknya. Itu yang saya tuntut. Dan kepada paslon 2 Prabowo Subianto yang sudah bergabung dan mengikuti jejak kecurangan Jokowi. Ingat, rakyat sudah pintar. Rakyat tidak bisa dibohongi. Untuk itu, saya akan terus menuntut dan kepada Tito Karnavian yang sedang menjabat menjadi menteri pada saat ini, jangan seenaknya menunjuk pemimpin-pemimpin daerah. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Allah bilang apa? Qatiluhum, lawan mereka. Betul, kita harus revolusi. Allah yang bilang, yu'adzibumullah, Allah yang akan mengazab mereka. Tapi kita harus turun yang banyak, turun 2 juta orang. Semua nanti tanggal berapa kita rame-rame turun. Ini perintah Allah. Karena mereka sudah zalim, mereka sudah jahat, maka Allah perintah qatiluhum, yu'adzibumullah biaidikum. Allah akan hancurkan mereka. Tapi lewat tangan kita ngapain? Turun ke bawah, kita ikut sama-sama. Ya Rab, aku hadir seluruhnya. Umat Islam, umat-umat yang beriman harus hadir nanti tatkala ada kita akan mengadakan turun ke jalan. Jangan cuma 100.000, 2 juta orang harus turun. Seluruh Indonesia serukan untuk mereka datang. Bahwa ini perintah Allah dan kita laksanakan sami'na wa ata'na. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Rakyat sudah cerdas, sudah pintar, yang tidak mau dibodohi lagi. Orang-orang atau pecundang-pecundang pengkhianat bangsa yang merongrong rakyat Indonesia, yang menghancurkan kedaulatan Indonesia. Ingat, kami merasa dicurangi. Saya tetap melawan. Saya akan turunkan pasukan-pasukan. Bahkan rakyat Indonesia saya serukan semuanya harus turun di jalan. Kampung KPU, kampung KPU, kampung KPU. Takbir! Takbir! Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Aneh sekaligus sangat mencengangkan ketika ada seorang Habib Novel Al-Idrus mengatakan umat Islam mulai gaya, mulai berani mengkoreksi Habibnya. Pertanyaan saya, umat Islam yang mana yang Anda katakan bergaya? Umat Islam Indonesia
atau umat Islam yang mana? Lantas ketika Anda memiliki nasab Habib, ketika ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kepleset, apakah kemudian kita tidak boleh mengkoreksi? Apakah tidak boleh mempertanyakan kalau memang DNA Habib Anda dan kawan-kawan Anda misalnya nggak mau diusik, silahkan cek DNA. Itu kalau yang benar-benar Habib, bukan malah menjelek-jelekan santri, menjelek-jelekan pribumi, menjelek-jelekan umat Islam dengan mengatakan gaya dan sebagainya macam. Ini kan keblinger cara berpikirnya. Misalkan kita sebut si Bahar Smith tuh, statementnya apa? Berguru pada satu Habib yang jahil, bodoh gitulah kasarnya ya. Itu lebih baik dibanding belajar atau menuntut ilmu dari 7 orang kiai atau ustadz. Ini kan otaknya di mana? Itu kan hadis nggak ada, hadis palsu. Bahkan di hadis palsu mungkin kumpulan nggak ada, itu ngarang sendiri dia dari mulut kotornya. Jadi inilah yang kemudian dikatakan ulama-ulama su, ulama-ulama yang kemudian memakai ayat-ayat dalil untuk kepentingan dirinya pribadi. Orang yang mengaku dirinya Habib atau zuriat Nabi, yang paling terkemuka itu adalah suara-suaranya Bahar bin Smith. Ini tentu saja sebuah bentuk kemunafikan yang dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya keturunan Nabi. Omong kosong itu. Malah ketika diingatkan, mulutnya bukan makin baik, malah makin kasar, menuduh orang curut. Dan yang lebih hebat lagi, saya ada nonton juga itu, ada yang mengatakan Habib yang lain lagi, ngaku dirinya Habib. Itu siapa yang mengawini Syarifah, itu nggak akan ditegur nanti oleh Rasulullah di hari akhirat. Itu nggak mungkin Nabi Muhammad akan berbicara seperti itu. Habib Bahlul lebih baik para 70 kiai. Keyakinan agama apa gitu ya. Kalaupun ini hadis, itu harus ditolak. Nggak mungkin itu hadis. Karena hadis harus korelasi dengan Al-Quran. Dan yang kedua, hadis itu harus cocok dengan logika. Ini nggak ada dasarnya, apalagi kitab gitu. Para Habib ini mencoba ya membangun kasta baru dalam Islam gitu. Kasta. Tolonglah saudara-saudara yang mengaku zuriat Nabi itu jangan dirusak lah yang sudah berjalan selama ini. Jangan dipecah dengan adanya kasta-kasta baru, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi Muhammad. Seolah-olah kalian ini pemegang kunci surga. Mereka menyatakan dirinya mulia, kita jauh lebih mulia. Ayo dalam bidang apa, prestasi apa? Mana ada Yaman berprestasi? Tionghoa banyak. Dari bulu tangkis macam-macam, dari kegiatan bisnis, keren gitu. Kalau si Dowir Habaib nggak ada apa-apanya. Makanya dia jualan nasab, karena kalah bersaing dengan pribumi dan Tionghoa. Mereka tuh pemalas, pembohong, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi. Ya nggak bisa, mereka aja rezekinya dari pribumi kok gitu. Kalau pribumi rezekinya dari kerja keras. Jangan takut ngomong Habib Dowir, Habib goblok. Karena Habib itu sudah menghina duluan. Habib itu ngatain pribumi itu ahwal, tidak sederajat. Ngomong karomah itu bohong semua itu, habaib itu. Memadamkan api neraka jahanam mi'raj. Berapa kali, 70 kali sehari. Datuknya itu bisa membuat rantai emas dari yang dibentangkan dari langit ke bumi. Ya kan goblok gitu. Itu gitu, goblok gitu. Nggak masuk akal gitu. Kenapa? Goblok yang nggak apa-apa, gue bilang goblok habaib. Karena habaib sudah mengatain gua ahwal, sudah mengatain gua tidak sederajat. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena ada saudara. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto.
Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuman Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Majelis Ulama Indonesia, khususnya Komisi Fatwa, kembali memproduksi produk haram. Yang diharamkan adalah 2 hal. Satu, katanya umat Islam haram hukumnya mengucapkan selamat hari raya umat beragama lain. Itu satu. Yang kedua, mereka juga mengharamkan salam dengan mengucapkan lintas agama. Oh, ini semakin tidak karu-karuan. Karena katanya itu sudah akan dikhawatirkan mengganggu akidah. Saya berpikir teman-teman dari NU atau Muhammadiyah atau yang lain pun juga tidak bersetuju dengan fatwa MUI ini. Tapi saya menyikapinya dengan santai saja. MUI itu kan hanya ormas yang tidak mengikat. Fatwanya kalau dilanggar juga tidak ada konsekuensi apapun kepada saya. Yang jelas saya akan tetap mengucapkan selamat hari raya bagi sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya setanah air, sebangsa yang sedang merayakan hari raya yang diyakininya dengan sukacita, dan sudah pasti itu tidak akan mengganggu akidah saya. Saya heran dengan logika berpikir dari Komisi Fatwa MUI ini. Saya sudah puluhan tahun berkali-kali setiap tahun mengucapkan selamat Natal, selamat Hari Paskah, selamat Waisak, selamat Galungan, selamat Imlek. Akidah keislaman saya tidak berubah sama sekali. Sama juga dengan mereka mengucapkan selamat puasa, selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha kepada kami, orang-orang Islam. Akidah mereka pun juga tidak terganggu. Jadi saya menolak ini, fatwa dari MUI ini, karena sangat tidak Indonesiawi. Saya meyakini bahwa keberagaman di Indonesia ini, termasuk keberagaman agama ini, adalah keniscayaan yang suka atau tidak suka, ini harus kita terima dengan tersenyum dan bahagia. Jangan dirusak dengan berbagai analisis-analisis yang menurut saya berlebihan. Bagi saya, kesukacitaan saya mengucapkan selamat Natal, selamat Galungan, selamat Waisak, selamat Paskah, atau selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus, atau selamat Imlek. Ini adalah manifestasi dari kerukunan kita beragama. Karena saya lihat teman-teman saya yang beragama Muslim pun juga sering sekali mengucapkan selamat Natal, selamat Imlek, selamat Hari Waisak, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi saya agak bingung dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini. Saya tetap akan mengucapkan selamat Hari Raya bagi saudara-saudara saya yang beragama lain. Itu ketetapan saya. Dan bagi saya
itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Sama sekali saya tidak terganggu akidah saya, tidak luntur keislaman saya. Itu menurut saya. Saya tidak melihat urgensi Komisi Fatwa MUI untuk memproduksi haram lagi. Dan menurut saya ini banyak yang akan tidak mengikuti karena kita tidak akan merusak tenun kebangsaan kita, kebinekaan kita, lalu kita seolah-olah merasa menjadi mayoritas atau yang terbanyak begitu bisa mendikte banyak orang. Saya tidak bersetuju. Apakah tidak ada hal-hal yang lebih berprioritas yang harus dipikirkan? Sebagai contoh, MUI itu memberikan arahan untuk menghormati hak-hak kemanusiaan, misalkan. Korupsi yang merajalela, nepotisme yang rusak nggak karu-karuan, demokrasi yang hancur lebur, yang merusak keindonesiaan kita. Harusnya MUI masuk di wilayah itu, sehingga masalah remeh-temeh ucapan selamat Natal aja dipermasalahkan terus dan terus terjadi. Korupsi merajalela, nepotisme marak di mana-mana, kolusi marak di mana-mana. Itu mungkin lebih urgent diberikan fatwa super haram itu bagi koruptor, bagi orang yang melakukan nepotisme, membangun dinasti politik, mengumpulkan uang secara tidak halal, daripada hanya sekedar mendikte umat untuk tidak mengucapkan selamat Natal atau memberikan salam. Bagi saya aneh kalau ada orang Muslim yang terganggu karena perayaan Hari Raya umat beragama lain. Itu menunjukkan betapa tipisnya akidah Anda. Jadi saya kali ini harus kembali mengkritisi. MUI sebaiknya memberikan pencerahan untuk hal-hal yang lebih urgent yang dihadapi bangsa ini. Mengapa banyak betul yang cinta buta dengan Habib? Padahal mereka bisa saja Habib palsu, karena tidak ada tes DNA yang membuktikan bahwa mereka adalah Habib asli. Sebetulnya saya malas sekali membahas tentang nazab, apalagi nazab dari Yaman, karena keturunan Nabi hanya bisa dibuktikan dengan tes DNA. Belum tentu juga dia betulan keturunan Nabi, karena tidak ada tes DNA. Bisa saja dia ngaku-ngaku. Mengapa setiap orang yang ke Arab-Araban yang belum paham betul asal-usulnya, belum jelas nasabnya, apakah betul keturunan Nabi atau bukan, lalu kita junjung habis-habisan, sampai kita cium tangannya berkali-kali. Pengajaran ini harus kita perhatikan baik-baik. Masa kita harus patuh dan hormat kepada Habib yang belum jelas nazab dan keturunannya? Disuruh cek DNA saja dia malah ketakutan. Kebiasaan memuliakan Habib itu seakan-akan hukumnya wajib. Sampai segitunya kalau ketemu orang yang bergelar Habib, dielulukan dan dipuja-puja. Ya kalau itu memang Habib betulan. Kalau dia Habib abal-abal gimana? Zaman serba modern seperti ini, siapa saja bisa mengaku keturunan Nabi. Bisa melakukan tes DNA sebelum koar-koar di atas mimbar dakwah sebagai cucu Nabi. Setelah tes DNA, hasilnya harus diumumkan kepada publik. Apakah yang bersangkutan keturunan Nabi atau bukan? Jangan terus membodohi masyarakat dengan menjual nazab untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan membohongi masyarakat. Ya bolehlah seorang Habib kita hormati, asalkan semua mengaku sebagai Habib mau tes DNA. Berani tidak kalian tes DNA? Hasilnya diumumkan di masyarakat. Itu baru adil. Kalau para Habib tidak berani tes DNA, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikannya penuh dengan kata-kata kotor sebagai ujaran kebencian. Bisa jadi Habib ini merupakan cucu palsu. Adapun keturunan Arab ini biasanya tidak perlu dipanggil Habib.
Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan kasta. Seakan-akan keturunan Arab derajatnya di atas pribumi dan di atas keturunan Cina. Seakan-akan Cina itu di bawah orang Arab. Tapi saat ini, negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Yaman atau Arab bisa apa? Arab seharusnya belajar ke negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Jadi jangan sampai kalian mencintai orang yang ngaku Habib melebihi cinta kalian terhadap orang tua, bapak, ibu, saudara, dan guru-guru Anda. Mengapa sampai sekarang masih banyak orang yang mencintai Habib tanpa melihat asal-usulnya, tanpa mengetes, cek DNA dia. Siapapun orangnya, mau Habib atau siapapun dia, kalau ngajari untuk membenci orang lain, jangan diikuti. Bagaimana opini kalian semua? Tuliskan opini kalian tentang gelar Habib. Apakah mereka pantas untuk dilakukan cek DNA? Untuk memastikan mereka betul keturunan Nabi. Jangan mau lagi kita dibohongi dengan nazab-nazab yang mengaku-ngaku sebagai Habib atau keturunan Nabi. Harus ada cek DNA yang membuktikan betul bahwasanya mereka memang keturunan Nabi, supaya rakyat tidak dibodohi lagi. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, pastikan Anda semua like video ini. Dan pastikan Anda membagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Suara Minoritas.